Minggu belakangan ini saya banyak mendapat keluhan terkhususnya dari peternak ayam kampung indukan yang menyatakan bahwa fertilitas dari indukan mereka itu sangat rendah, bahkan ada kasus terjadi juga kanibal. Kira-kira apa sih yang menyebabkan hal ini bisa terjadi terhadap indukan ayam kampung? Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Coop Cow Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Tidak lupa saya ucapkan selamat datang di channel peternakan kami buat para subscriber yang baru, karena setiap harinya itu subscriber kita bertambah. Terima kasih atas dukungannya. Semoga channel kami bisa bermanfaat dan memberi edukasi kepada para peternak, terkhususnya peternak ayam kampung. Selain dari pakan, kita ketahui ya kalau kandang ini juga memegang peranan penting bagi perkembangan ataupun jalannya usaha peternakan ayam kampung. Karena apa, kan setiap fase kehidupan ayam itu biasanya dibutuhkan jenis kandang yang berbeda pula. Ini pada minggu belakangan ini saya itu mendapat keluhan ya dari teman-teman rekan peternak, terkhususnya peternak indukan ataupun breeding ya. Ada yang mengeluhkan tentang fertilitas dari telur yang dihasilkan oleh ayam yang dipeliharanya tersebut ya. Tentunya ini banyak faktor yang bisa menyebabkan fertilitas itu menurun. Jadi di sini itu kita mau membahas kira-kira apa sih yang menyebabkan fertilitas ataupun daya tetas telur yang dihasilkan oleh indukan ayam kampung itu menjadi menurun, bahkan sangat rendah tingkatnya ya. Di sini saya akan sharing mengenai ini berdasarkan pengalaman saya yang menjalankan bisnis breeding selama hampir 6 tahun. Di situ saya menganalisa awal-awalnya dulu ya, di tahun 2018 waktu saya memulai breeding itu saya memang menggunakan jenis kandang panggung. Jenis kandang panggung itu karena sebelumnya berdasarkan ini saya juga menggunakan kandang panggung untuk pembesaran atau ayam pedaging. Jadi sebelum kita menuju ke sana, secara umum kandang tersebut kan memiliki fungsi untuk melindungi ternak dari pengaruh lingkungan serta cuaca. Kandang ayam yang nyaman tentunya akan membuat ayam itu berkembang biak dengan baik, juga akan memberikan dampak positif terhadap ayam kita, baik itu untuk pertumbuhan pada ayam pedaging, juga produksi telur pada ayam petelur. Dalam ternak ayam kita mengenal ada dua sistem kandang, yaitu kandang postal dan kandang panggung. Kandang postal adalah kandang ayam dengan alas lantai yang padat beralaskan liter. Liternya itu bisa macam-macam, bisa sekam padi, bisa serutan kayu, bisa jerami, itu macam-macam ya. Jadi ini kandangnya itu langsung berlantai ya, merupakan jenis hunian ayam untuk ayam yang tidak diumbar atau intensif. Jadi aktivitas ayam akan lebih banyak itu dihabiskan di dalam kandang. Lalu tipe sistem yang kedua yaitu sistem kandang panggung, yang artinya alas kandang itu kita buat seperti panggung ya, dengan menggunakan bahan kayu maupun bambu ya. Biasanya tipe
kandang panggung ini juga banyak digunakan oleh peternak broiler, namun itu dikasih alas dan dikasih liter lagi. Tapi kebanyakan juga para peternak itu menggunakan kandang panggung itu dengan lantai kayu ataupun lantai bambu yang disesuaikan dengan usia ayam ya, itu jarak antara bambu dengan bambu yang lainnya sebagai lantai ya. Di lantai alasnya yang berlubang pada bagian bawah berfungsi untuk membuat kotoran itu tidak menumpuk dan jatuh langsung ke bagian lantai kandang ya. Hal ini merupakan kelebihan dari sistem kandang panggung karena kebersihan dan perawatan kotoran itu lebih gampang. Jadi kembali lagi kita ke pokok permasalahan yang kita bahas di awal ya. Ada sebagian rekan peternak yang mengeluhkan fertilitas dan ayamnya juga kanibal dengan sistem lantai, maksud saya dengan sistem kandang lantai panggung. Dulunya memang waktu saya pertama memulai breeding, karena memang berpatokan ya gampangnya itu tadi dalam mengurus kotoran ayam, karena kalau lantai panggung kan kita tinggal korek di bagian bawahnya itu dan kotorannya juga bisa dijual. Namun itu saya sempat menggunakannya dalam kurun waktu 1 bulan. Ini saya bercerita mengenai pengalaman saya, karena setiap pengalaman peternak itu kan berbeda-beda. Jadi ini saya coba menganalisa dari masalah kawan kita yang mengalami penurunan tingkat fertilitas terhadap telur dari indukan ayam kampungnya. Sementara teman saya ini mengadopsi sistem kandang panggung, yaitu indukannya itu dibuat di kandang panggung. Saya mencobanya itu ya 1 bulan. Terlalu banyak masalah ya, ayam itu stres. Karena apa? Ini yang harus selalu difikirkan oleh para peternak. Kandang panggung bagi saya itu hanya cocok untuk ayam pedaging yang durasi hidupnya itu sebentar. Terkhususnya jikalau Anda itu di bagian breeding. Mungkin kalau Anda hanya menghasilkan telur tanpa ada jantan di kandang panggung, hanya untuk menghasilkan telur seperti ayam Eropa petelur, mungkin bagus ya kandang baterai ataupun kandang panggung. Tapi untuk ayam kampung indukan yang Anda itu tujuannya breeding atau menghasilkan DOC, itu kandang panggung tidak cocok karena durasi hidup indukan itu kan panjang ya, sampai dengan 2,5 tahun. Sementara indukan ini kalau saya perhatikan dan saya analisa, stres itu sangat mempengaruhi ya tingkat fertilitas maupun produksi telur ayam tersebut. Dengan sistem panggung, ayam indukan tersebut tingkat stresnya tinggi. Satu ya, kalau diperkaos itu sama jantan di kandang panggung, itu kan sakit ya, karena apa? Alasnya itu kan bambu atau kayu. Jadi akan sangat beda ketika si betina ini diperkaos di lantai dengan liter ataupun di kandang postal yang ada liternya seperti sekam atau berarti kan empuk. Dari situ saja sudah terlihat perbedaannya ya, karena ingat, kita kan mau menghasilkan telur fertil. Jadi perkawinan ini yang selalu terjadi, kita itu harus mempertimbangkan tingkat stres yang terjadi terhadap betina akibat perkawinan ayam ini. Itu satu ya. Lalu yang kedua, karena kita harus menjaga tingkat stres betina ini rendah, kita harus memberikan habitat alaminya yang tidak akan didapat oleh indukan betina pada kandang panggung. Bayangkan kan, semua ayam itu jantan dan betina itu kan memiliki habitat menceker, mandi abu ataupun mandi pasir. Itu tidak mereka dapatkan lagi dari kandang panggung. Jadi memang sudah terlihat jelas perbedaan antara kelebihan dan kekurangan kandang panggung dengan kandang postal, terkhususnya untuk indukan ayam kampung yang ingin menciptakan telur fertil dan menghasilkan DOC.
Jadi saya berpendapat bahwa masalah teman yang tadi fertilitasnya itu rendah, sementara perbandingan antara jantan dan betina itu sudah cukup dia buat 5:1. Begitu juga pakan yang diberikan proteinnya sudah cukup. Jadi saya analisa itu penyebab tingkat fertilitasnya itu sangat rendah karena ayam tersebut stres di kandang panggung, tidak dapat sifat alaminya. Terus dalam melakukan perkawinan ayam juga merasa sakit. Pada pengalaman saya yang dulu itu cukup 1 bulan ya, saya melihat betapa tersiksanya betina pada waktu perkawinan di kandang panggung. Setelah itu stres, ayam bisa jadi sakit, lama-lama mati satu-satu. Bukan hanya fertilitasnya yang rendah, tapi ayam juga mati satu-satu karena tingkat stres di kandang panggung ini tinggi. Itu menurut analisa dan pengalaman saya selama hampir 6 tahun di bagian breeding ya. Selain tingkat fertilitas telur yang sangat menurun pada kandang panggung, karena saya juga pernah baca artikel itu berdasarkan penelitian ya, bahwasannya tingkat fertilitas telur untuk ayam indukan di kandang postal dan di kandang panggung itu bisa mencapai 5 sampai dengan 10% lebih tinggi tingkat fertilitas di kandang postal dibandingkan tingkat fertilitas di kandang panggung. Itu saya pernah baca berdasarkan penelitian dan riset. Dan saya juga memperhatikan ya dengan di farm saya selama hampir 6 tahun. Itu cuma 1 bulan itu saya kemarin pakai kandang panggung, itu langsung saya bongkar, saya jadikan lantai postal. Alhamdulillah setelah menggunakan sistem postal ini, tingkat fertilitas tinggi, ayam juga tidak gampang stres ya. Kekurangannya itu memang tadi ya, penyebaran penyakit itu lebih gampang. Namun dengan manajemen litter dan manajemen kandang yang baik itu bisa kita atasi. Karena bagi saya, terkhususnya untuk ayam kampung indukan, stres dari ayam tersebut harus kita tekan serendah mungkin, yaitu dengan memberikan habitat alaminya yang kurang lebih bisa ayam-ayam dapatkan dengan menggunakan sistem kandang postal. Jadi masalah fertilitas ayam kanibal itu juga bisa terjadi karena ayam tersebut stres ya. Stres di kandang panggung tersebut itu menyebabkan ayam juga bisa kanibal, karena kalau udah ayam stres itu biasanya melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan ya, seperti mematuk telurnya. Karena apa? Karena tidak nyaman di kandang ini. Jadi lebih hewani juga ya menurut saya kalau kita menggunakan kandang postal ya. Memang pendapat orang berbeda-beda setiap peternak. Bagi saya lebih hewani kalau menggunakan kandang postal, terutama untuk indukan yang durasi hidupnya itu sangat panjang. Ya, semua ini berpulang kepada pribadi peternaknya masing-masing. Yang saya jabarkan di sini hanya sharing berdasarkan pengalaman saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi masukan ataupun bahan referensi buat para peternak, terkhususnya peternak ayam kampung untuk breeding atau menghasilkan DOC. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa terus dukungannya untuk Coop Caro Farm dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jikalau konten saya dianggap bermanfaat, silakan dibagikan di jejaring sosial milik Anda. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.